Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lara Satya Aprilia Wicaksono dengan NIM 033 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang konsep makanan halal dan thayyib dalam perspektif Al-Quran. Dalam kehidupan masyarakat, kebutuhan primer maupun sekunder sangat diperlukan, terutama kebutuhan primer pangan atau makanan. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk bekerja keras untuk memperoleh rezeki dengan cara yang dibenarkan oleh Islam. Sebagai seorang muslim, usaha yang dilakukannya hendaklah sesuai dengan syariat Islam, tidak menyimpang dan penuh dengan kehati-hatian. Apalagi di masa sekarang ini banyak orang yang tidak peduli lagi apakah makanan yang dimakannya ini halal atau haram. Sesuai dengan apa yang digambarkan dalam hadis Rasulullah SAW berikut, yang artinya akan datang kepada manusia suatu masa di mana orang tiada peduli akan harta apa yang diambilnya, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari nomor 2083 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi, apa sih makanan halal dan thayyib itu? Secara bahasa, makanan dapat diartikan dengan ta'am, aklun, dan gidaun, yang berarti mencicipi sesuatu dan memasukkan sesuatu dalam perut melalui mulut. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makanan adalah segala bentuk yang dapat dicicipi dan dikonsumsi, seperti kue-kue, lauk pauk, dan sebagainya. Dan apa sih makanan halal itu? Ya, jadi makanan halal adalah sesuatu yang boleh dimakan dan diolah oleh umat muslim sesuai dengan syariat Islam. Hal ini mencangkup jenis makanan, cara memperolehnya, dan cara pengolahannya yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Selanjutnya yaitu makanan thayyib. Thayyib berasal dari bahasa Arab taba, yang artinya baik, lezat, enak, dan nikmat, atau berarti pula bersih atau suci. Ada juga yang mengartikan sebagai makanan yang mengandung selera bagi yang akan memakannya, atau tidak membahayakan fisik atau akalnya. Para ahli tafsir menjelaskan, kata thayyib berarti makanan yang tak kotor dari segi zatnya atau rusak kadaluarsa, atau bisa juga dicampuri benda najis. Berikut ayat-ayat yang berkenaan dengan makanan halal dan thayyib, yaitu dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 dan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 88. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa perintah untuk memakan makanan yang halal dan baik itu berlaku untuk semua manusia, sebagai upaya untuk memelihara tubuh. Sebaliknya, makanan yang haram dan kotor dapat merusak tubuh manusia. Dalam surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nasu kullum mimma fil ardi halalan thayyiban wala tatabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin, yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Ayat ini juga menegaskan hukum halal dan haram itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan ayat di atas juga dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak cukup makanan itu hanya halal saja atau hanya baik saja,
Namun, harus kedua-duanya halal menurut Allah dan baik untuk kesehatan tubuh manusia. Dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 88 yang berbunyi Bismillahirrohmanirrohim wa kullu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wa taqullahallazi antum bihi mu'minun, yang artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 88. Menurut Asadi, ayat ini untuk menegaskan kepada orang yang beriman, agar jangan seperti orang musyrik yang suka sekali menghalalkan apa yang diharamkan, dan mengharamkan apa yang diperbolehkan. Dan makanlah dari mata pencaharian yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan lewat pencurian, perampasan, atau korupsi. Selain halal, juga harus baik, yang di dalamnya tidak ada niat jahat. Dari kedua ayat tersebut, yaitu dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 dan Surat Al-Ma'idah ayat 88, mengandung makna dua aspek yang akan melekat pada rezeki makanan. Yang pertama, hendaklah makanan yang didapatkan dengan cara yang halal, yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang kedua, makanan yang dikonsumsi hendaklah baik atau thayyib, yaitu mengandung zat yang dibutuhkan oleh tubuh, baik jumlahnya maupun gizi yang seimbang. Jenis-jenis makanan halal dan thayyib. Yang pertama, segala macam makanan yang tidak mengandung unsur menjijikan dan kotor. Yang kedua, semua jenis makanan yang tidak mendatangkan mudarat bagi kesehatan jasmani, moral, dan akal. Yang ketiga, semua jenis makanan yang tidak diharamkan dalam Al-Quran dan hadis. Selanjutnya yaitu kategori makanan halal dan thayyib. Yang pertama, halal secara zat adalah produk yang dari dasarnya halal untuk dikonsumsi dan telah ditetapkan kehalalannya dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, halal secara memperolehnya. Maksudnya, yaitu produk halal dapat menjadi haram apabila cara memperolehnya dengan cara yang tidak halal karena bisa merugikan orang lain. Dan hal itu sudah ditetapkan dalam Al-Quran. Yang ketiga, halal cara pengolahannya. Produk yang semulanya halal dapat menjadi haram apabila cara pengolahannya tidak sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya yaitu contoh makanan halal dan thayyib, yaitu daging ayam, daging sapi, sayur-sayuran, buah-buahan, ikan dan makanan laut, makanan dengan label halal dan sertifikasi BPOM. Nah, semua makanan ini tidak hanya halal tetapi juga thayyib karena bersih, sehat, bergizi, dan aman untuk dikonsumsi. Sebagai umat Islam, penting bagi kita untuk memilih makanan yang halal dan thayyib agar tubuh sehat dan ibadah pun lebih maksimal. Jadi kesimpulannya yaitu makanan yang halal dan baik disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 168 dan surat Al-Ma'idah ayat 88. Mengandung dua aspek, yaitu pertama, hendaklah makanan itu adalah makanan yang zatnya dihalalkan oleh Allah, artinya tidak diharamkan. Selain itu, didapatkan dengan cara yang halal sesuai dengan ketentuan syariat Islam, dan tidak memperolehnya dengan cara yang diharamkan oleh syariat Islam, seperti dengan cara paksa, tipu, mencuri, korupsi, dan lain-lainnya. Dan yang kedua, makanan yang dikonsumsi hendaklah baik atau thayyib, tidak menjijikan dan kotor, serta mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh, secara jumlah takaran, mutu kualitasnya, serta kandungan gizinya. Sekian penjelasan dari saya tentang konsep makanan halal dan thayyib dalam perspektif Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.